ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Baik, kandungan bab ini 1. Tafsir kedua ayat tersebut di atas. ya kelas. 2. Kisah perang Uhud. Nah, yang tadi Nabi memakai baju memakai topi baja. Topi baja itu biasanya sak wajahnya. Ya kan? Sak wajahnya, hanya mungkin matanya yang kelihatan atau mungkin untuk bernafas saja. Nah, saat itu karena dilempar panah orang kafir, dilempar tombak sampai ya kena yang melindungi wajah itu kena itu sampai gigi taringnya patah. Gigi taring patah. Nah, Nabi aja juga mengalami luka. Padahal ya sudah dilindungi para malaikat. Itu cobaan bagi Nabi. Ya, cobaan bagi Nabi. Apalagi seorang Nabi itu pasti cobaannya lebih besar daripada selainnya karena keimanannya lebih besar. Maka bahagialah bagi orang yang cobaannya besar. Berarti imannya lebih besar daripada yang lain. Ya. Dan supaya hati-hati bagi orang yang nggak pernah dapat cobaan. Hidupnya landai-landai santai-santai saja. Enak-enak terus. Jadi supaya hati-hati. Ya, kalau nggak pernah dapat cobaan berarti imannya lemah itu berarti. Ya, makanya kan orang kafir itu diberi kenikmatan yang ya luas sehingga ketika hisab turun ya, kesedihannya itu lebih menyakitkan ya. Karena terbiasa enak kemudian sengsara. Ini bentuk dari firman Allah tadi itu. Jadi penjelasan tentang perang Uhud tadi ya. Nah, nomor 3. Nomor 3, Rasulullah pemimpin para rasul dalam sholat subuh telah melakukan kunut dan para sahabat yang berada di belakang beliau mengucapkan amin. Nah, ini namanya kunut nazilah. Ketika ada peristiwa besar, doakan kaum-kaum kafir itu untuk binasa. Nah, itu boleh. Ya, itu boleh. Cuman ya tadi itu kalau Nabi kan langsung diingatkan oleh Allah bahwa ini tidak, ya kamu tidak tahu nanti dia akhirnya Islam. Ya, oleh Allah langsung diingatkan. Maka kita juga umpama kunut itu kalau memang nyata kita mengkunuti orang kafir. Jangan mengunuti orang yang sama-sama iman. Nah, hanya gara-gara keluar dari kelompoknya, nah, mari ini diijtihadi bersama ini. Nah, sudah jadi musyawarah itu nggak boleh kunut sama-sama orang iman. Lah kalau dikunuti ya jangan balas kunut. Nanti balas kunut lebih panjang lagi. Ya. Nah, nomor 4. Orang-orang yang beliau doakan semoga Allah menjauhkan mereka dari rahmatnya adalah orang-orang kafir. Nah, di status saat itu memang orang-orang kafir. Nomor 5, orang-orang kafir itu telah berbuat hal-hal yang tidak dilakukan oleh kebanyakan orang kafir antara lain melukai Nabi dan berambisi sekali untuk membunuh beliau. Serta mereka merusak, memutilasi tubuh para korban yang terbunuh. Padahal korban-korban tersebut adalah anak famili mereka sendiri. Nah, itu sadisnya orang kafir. Nah, itu pun ketika Nabi mendoakan laknat, ya karena Allah mengetahui bahwa yang didoakan itu juga nantinya Islam, Nabi diingatkan. Ya, Nabi diingatkan. Maka ya sejahat bagaimanapun ya kita kalau bisa mendoakan hidayah. Ya, jangan mendoakan kehancuran. Karena kita nggak tahu, barangkali nanti Islamnya lebih baik, ya kan? Nggak boleh kita dendam, bangun tidur sudah merencanakan bagaimana bisa menghabisi. Ya. Jadi kalau belum habis itu tidurnya nggak nyenyak ini, ya. Belum bubar tidurnya nggak nyenyak ini. Baik. 6. Tentang perbuatan mereka itu Allah telah menurunkan firman-Nya kepada beliau, laisa laka minal amri syai', tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu. Nah, 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, au yatuba alaihim au yu'adzibahum, atau Allah menerima taubat mereka atau mengadab mereka. Al-Imran 108.
Kemudian Allah pun menerima taubat mereka dengan masuknya mereka ke dalam Islam dan menjadi orang-orang yang beriman. Nah, katanya Islam semua. Baik. 8. Melakukan kunut nazilah, yaitu kunut yang dilakukan ketika berada dalam keadaan mara bahaya. Nah, kunut nazilah seperti kita sampaikan tadi. Nah, 9. Menyebutkan nama-nama beserta nama-nama orang tua mereka yang didoakan terlaknat di dalam sholat tidak membatalkan sholat. nah, karena sudah ada contohnya dari Nabi. Meskipun itu di luar ibadah sholat, ya kan nama orang itu kan di luar ibadah sholat itu. Ya, tapi ketika memang nazilah, itu boleh. Ya, nyata-nyata memang kafir, nah, itu boleh. Nah, 10. Boleh melaknat orang kafir tertentu dalam kunut. seperti Nabi mengkunuti orang yang membunuh 70 malaikat, 70 sahabat yang ahli Quran itu. Nah, itu kan kaum Zakwan Ri'lin itu memang kafir, sehingga Allah nggak menegur kali itu. Kalau yang disebut tadi, Allah menegur karena itu ternyata qadarnya mendapat hidayah. Nah, 11. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala diturunkan kepada beliau ayat dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Nah, begitu ada ayat itu langsung Nabi praktek. Ya. Takutilah, ya. Takutilah, menakutilah keluarga terdekatmu. Panggil semua. Ya, dari terahnya Bani Hashim, Bani Hashim, dari Bani Abdul Muthalib, pamannya, bibinya, semuanya. Nah, saat itulah yang akhirnya pamannya Nabi yang bernama Abu Lahab mengatakan tabban laka. Nah, sehingga turunlah surat Al-Lahab. 12. Kesungguhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini, sehingga beliau melakukan sesuatu yang menyebabkan dirinya dituduh gila. Demikian halnya apabila dilakukan oleh seorang mukmin pada masa sekarang ini. Nah, harus siap-siap. Ya, harus siap-siap ketika meneruskan tugasnya Nabi, ya siap diberi label-label yang menyakitkan. Nah, dijuluki dengan julukan-julukan yang aneh-aneh, Nah, itu siap. Kalau nggak dijuluki begitu ya berarti nggak sesuai. Itu SOP itu sudah. Kalau kita nggak dijuluki aneh-aneh, berarti mesti ada yang nggak beres ini. Nah, kok diterima terus, dieluk-elukan terus, nah ini perlu dikoreksi. Nah, 13. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan keluarga yang paling jauh kemudian yang terdekat dengan bersabda, sedikit pun aku tak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Sampai beliau bersabda kepada putrinya sendiri, wahai Fatimah putri Muhammad, sedikit pun aku tak berguna bagi dirimu di hadapan Allah. Apabila beliau telah memaklumatkan secara terang-terangan, padahal beliau adalah pemimpin para rasul, bahwa beliau sedikit pun tak berguna bagi diri putrinya sendiri, wanita termulia sealam ini, dan orang pun mengimani bahwa beliau tidak mengatakan kecuali yang hak. Kemudian dia memperhatikan apa yang terjadi pada diri kaum Khawas dewasa ini, akan tampak baginya bahwa tauhid sudah ditinggalkan dan tuntunan agama menjadi asing. Nah, kaum Khawas seperti footnote-nya itu adalah orang-orang tertentu yang ditokohkan dalam masalah agama dan merasa bahwa dirinya patut diikuti, disegani dan diminta berkah doanya. Wah. Nah, ini tauhid itu termasuk itu. Nah, itu tauhid, ya. Mengkondisikan supaya orang taat kepadanya, mengkondisikan bahwa orang kalau nggak taat padanya sudah murtad. Nah, ini ya itu tauhid. Ya, itu namanya khawas, ya, orang-orang khusus. Ya, khawas itu dari kata khos, orang khusus. Ya. Khosin istilahnya, itu orang-orang yang khusus yang dianggap punya kedudukan. Nah, ini bentuk dari peringatan ya bagi kita semua bahwa peribadahan itu hanya dipersembahkan kepada Allah, karena selain Allah nggak mempunyai apa-apa, bahkan seorang nabi sekalipun. Nah, lanjut. Keadaan para malaikat bab 16. Keadaan para malaikat sebagai makhluk Allah yang paling perkasa dan rasa takut mereka ketika turun wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini juga bab bagaimana ya menyembah pada selain Allah itu batil meskipun menyembah kepada malaikat. Bahkan justru malaikat itu mempunyai khosyah, pengaguan kepada Allah yang luar biasa. Bagaimana mereka dianggap Tuhan. Ya. Ada sebagian yang menyembah malaikat. Seperti kata-kata kiasannya, ya penyebutannya dewa-dewa itu kan
maksud mereka itu adalah malaikat itu. Karena mereka juga meyakini yang maha kuasa. Nah, dewa-dewa itu ya seperti para malaikat, itu disembah. Disembah. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Surah Saba ayat 23. Nah, ayat ini mengisahkan betapa malaikat itu makhluk yang paling mulia yang memang diciptakan untuk ibadah. Sehingga tidak ada penentangan sedikit pun dari malaikat. Disuruh sujud ya sujud terus. Ya, rukuk ya rukuk terus. Nggak ada malaikat yang maksiat. Sehingga ketika ada firman dari Allah, mereka mengatakan ya qaulul haq, nggak ada pembantahan sama sekali, wa huwa al-aliyyul kabir. Meskipun begitu, malaikat tidak mempunyai apa-apa. Ketika disembah juga tidak akan memberi manfaat apa-apa, dan bahkan mereka akan mengingkari karena mereka sendiri juga menyembah Allah. Bagaimana makhluk yang penuh dengan kelemahan, ibadahnya juga nggak begitu istimewa, ya, suka hura-hura, ya, kok mengangkat dirinya akan memberi syafaat di hari kiamat. Malaikat aja nggak akan bisa, padahal luar biasa, ya, dekat dengan Allah, setiap dawuhnya Allah langsung mendengar, ya, kemudian mereka nggak ada bantahan, itu pun nggak ada kemampuan apa-apa untuk membantu orang yang menyembahnya. Nah, baik. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha qut'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwan yanfudhuhum dzalik hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir." Fayasma'uha mustariqus sam'i wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'din wa safahu Sufyanu bikaffihi harrafaha wa baddada baina asabi'ihi wa yasma'ul kalimata mayulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha al-akharu ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisanis sakir abil kahin farubbama adrakahu ashihabu qabla ayyulqiyaha wa rubbama alqaha qabla ayyudrikahu fayakdibu ma'aha mi'ata kadbah fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kadha wa kadha kadha wa kadha fayusaddaqu bitilkal kalimatil lati sumi'at minas sama. Apabila Allah menetapkan perintah di atas langit, para malaikat mengepakkan sayap-sayapnya karena patuh akan firman-Nya. Seakan-akan firman yang dengar itu seperti gemerincing rantai besi yang ditarik di atas batu rata. Hal itu memekakkan mereka sehingga mereka jatuh pingsan karena ketakutan. Maka apabila telah dihilangkan rasa takut dari hati mereka, mereka berkata, apakah yang difirmankan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab perkataan yang benar, dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Ketika itulah setan-setan penyadap berita wahyu itu mendengarnya. Keadaan penyadap berita itu seperti ini. Sebagian mereka di atas sebagian yang lain, digambarkan Sufyan dengan telapak tangannya dengan direnggangkan dan dibuka jari jemarinya. Maka ketika penyadap berita yang di atas mendengar kalimat firman itu, disampaikanlah kepada yang di bawahnya. Kemudian disampaikan lagi kepada yang ada di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga disampaikan ke mulut tukang sihir atau tukang ramal. Akan tetapi kadangkala setan penyadap berita itu terkena sihab atau meteor sebelum sempat menyampaikan kalimat atau firman tersebut, dan kadangkala sudah sempat menyampaikannya sebelum terkena sihab. Lalu dengan satu kalimat yang didengarnya itulah tukang sihir atau tukang ramal melakukan 100 macam kebohongan. Mereka yang mendatangi tukang sihir atau tukang ramal mengatakan, bukankah dia telah memberitahu kita bahwa pada hari anu akan terjadi anu, dan itu terjadi benar. Sehingga dipercayalah tukang sihir atau tukang ramal tersebut karena satu kalimat yang telah didengar dari langit.
Ini adalah kisahnya malaikat yang mana betapa malaikat itu mempunyai iman yang luar biasa karena mereka imannya itu matbu'. Jadi iman malaikat itu iman yang matbu', yang memang cetakan, nggak ada perubahan. Beda dengan imannya manusia yang berubah-ubah. Yazidu wa yanqusu. Malaikat matbu' itu saja ya tidak mempunyai hak apa-apa untuk disembahi, ya, untuk dimintai doa kepadanya, dan tidak akan mampu memberi yang diminta. Ya, bagaimana orang yang imannya biasa-biasa saja, imannya berubah-ubah, malah banyak maksiatnya daripada ya, ibadahnya. Ini kan lebih nggak bisa lagi. Malaikat yang begitu sempurna dalam ibadahnya itu nggak mampu. Jadi ayat ini, hadis ini diceritakan itu menunjukkan itunya. Jadi sampai malaikat pun keadaan seperti itu, ya, kalau diibadahi itu syirik akbar, ya, karena memang tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Ya. Hasilnya juga sama, mereka akan mengingkari pengibadahan yang dilakukan untuk mereka di hari kiamat. Ini bentuk dari yang maksudnya hadis ini. Adapun cerita tadi tentang setan dengan tukang sihir, itu istilahnya kan kelengkapan hadis ini. Tapi intinya tadi itu menceritakan malaikatnya tadi. Sehingga itu menjadi istilahnya apa? Menjadi bandingan. Kalau malaikat seperti itu saja sudah nggak bisa, bagaimana makhluk yang lain yang lebih lemah, yang lebih rendah keimanannya? Mereka ketika dengar kalamnya Allah pingsan karena ketaatannya, karena pengagungannya. Ya. Apa ada orang yang mendengar Quran kemudian pingsan karena saking takutnya? Ya. Umpama ada pun itu juga nggak bisa beri apa-apa. Ya. Ya. Apalagi yang nggak pernah pingsan, nangis saja nggak pernah. Ya. Ya. Malah menganggap dirinya yang wajib ditaati. Ya. Ya. Mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menentukan iman dan tidak. Ya jauh, lebih jauh gitu. Jadi mau sesuatu nemen sesate gitu lah. Nemen sesate. Tapi biyen ya kok ya. Baik. An-Nawas bin Sim'an radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu an yuhiya bil amri takallama bil wahyi akhadhatis samawati minhu rajfatan aw qala ra'datan syadidatan khaufan min Allah azza wa jalla. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawati su'iqu wa kharru lillahi sujada. Fayakunu awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril fayukallimuhu Allahu min wahyihi bima arada thumma yamurru Jibrilu 'alal malaikati kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha madza qala rabbuna ya Jibril fayaqulu Jibril qala al-haqqa wa huwa al-'aliyyul kabir fayaquluna kulluhum mithla ma qala Jibril fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allahu azza wa jalla." Apabila Allah Subhanahu wa taala hendak mewahyukan perintahnya, maka Dia firmankan wahyu itu dan langit-langit bergetar dengan keras karena takut kepada Allah. Lalu apabila para malaikat penghuni langit mendengar firman tersebut, pingsanlah mereka dan bersimpuh sujud kepada Allah Azza wa Jalla. Maka malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril, dan ketika itu Allah firmankan kepadanya apa yang Dia kehendaki dari wahyunya. Kemudian Jibril melewati para malaikat. Setiap dia melalui satu langit, malaikat penghuninya bertanya kepadanya, "Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhan kita, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Dia firmankan yang benar, dan Dialah yang maha tinggi lagi maha besar." Dan seluruh malaikat pun mengucapkan seperti yang diucapkan Jibril itu. Demikianlah sehingga Jibril menyampaikan wahyu tersebut sesuai yang telah diperintahkan Allah Azza wa Jalla kepadanya. Nah, ini juga sama menceritakan tentang betapa malaikat itu makhluk yang diciptakan untuk ibadah. Ya, kekuatan mereka tidak pernah kendor, ya kan, kesemangatannya tidak pernah berubah. Ya, itu saja ya nggak bisa memberi manfaat apa-apa. Atau juga pengertiannya bisa kita pahami, ya makhluk yang begitu hebat, ya itu tunduk dengan Allah. Nah, terus kehebatan kita itu seberapa dibanding
malaikat. Kok kepada Allah itu nggak begitu tunduk? Ya. Ada ayat masih ditawar-tawar, masih dimusyawarahkan, masih bagaimana dipahami supaya ya di situ mudah. Yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din. Itu malah masuk ulaika humul kafiruna haqqan. Jadi ada dua sisi tadi. Malaikat yang begitu perkasa saja nggak mampu apa-apa ketika diibadahi, nggak bisa memberi, atau malaikat yang begitu perkasa saja tunduk pada Allah. Bagaimana dengan kita yang lemah? Mestinya ya kita harus berusaha menjaga diri kita. Memang kita tidak akan pernah seperti malaikat. Ya, kalau kita itu mendengar nasihat ya setiap saat menangis karena Allah, disalami malaikat karena sama. Ya kan? Sahabat kan begitu kan. Ya, Umar aja menyatakan saya munafik kalau di depan Nabi bisa menangis ikan akhirat, tapi kalau sudah ke rumah pulang ya itu sudah lupa, maka menganggap diri munafik. Ya. Kemudian ya setelah sana kemari ternyata sahabat yang lain sama. Kemudian Nabi menjelaskan umpama kalian itu keadaannya khusyuk terus, lafasahat malaikat, ya malaikat menyalami, sama deh. Ya, kita nggak akan bisa seperti malaikat, tapi kita harus berusaha. Baik. Kandungan bab ini: 1. Tafsir ayat tersebut di atas. 2. Ayat ini mengandung suatu argumentasi yang memperkuat kebatilan syirik, khususnya yang berkaitan dengan orang-orang solih. Dan ayat inilah yang dikatakan memutuskan akar-akar pohon syirik dari jantungnya. Orang yang syirik kan menganggap yang disembahi, yang diibadah itu memberi apa yang mereka inginkan. Tapi kenyataannya sekelas malaikat saja nggak bisa, apalagi cuma batu. Nah, ini namanya hujah yang membungkam, yang sudah nggak bisa dibantah. Maka di bahasanya tadi memutus akar-akar pohon syirik dari jantungnya, artinya sudah batal semua sudah. Baik. Nomor 3, tafsir firman Allah, mereka menjawab perkataan yang benar dan dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Nah, itu bentuk pengagungan para malaikat ya kepada Allah. 4. Sebab pertanyaan para malaikat tentang wahyu yang difirmankan Allah. Nah, karena tidak semua memahami, karena ada hanya malaikat yang ditunjuk yang langsung mendengar, sehingga yang tidak mendengar atau belum tahu menanyakan yang sudah mendengar. Baik. 5. Jibril kemudian menjawab pertanyaan mereka dengan mengatakan dia firmankan yang benar. Berarti yang mendengar adalah malaikat Jibril, karena malaikat Jibril adalah pimpinannya para malaikat. 6. Disebutkan bahwa malaikat yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Baik. 7. Jibril memberikan jawaban tersebut kepada seluruh malaikat penghuni langit karena mereka bertanya kepadanya. 8. Seluruh malaikat penghuni langit jatuh pingsan tatkala mendengarkan firman Allah. Padahal nggak langsung mendengar. Itu mendengar dari malaikat Jibril, itu langsung pingsan karena takutnya. Bahkan hadis itu ya karena rukuk sujudnya malaikat, ya langit itu ya seperti bergetar seperti gempa mau roboh. Mau roboh itu karena ya, malaikat yang betul-betul tunduk kepada Allah. Itu saja ya tidak mempunyai manfaat apa-apa ketika disembahi. Ya, ini bentuk dari itu tadi tentang malaikat. 9. Langit pun bergetar keras karena firman Allah itu. 10. Jibril adalah malaikat yang menyampaikan wahyu itu ke tujuan yang telah diperintahkan Allah kepadanya. 11. Disebutkan pula dalam hadis bahwa setan-setan menyadap berita wahyu tersebut. Maka jangan jadi tukang sadap. Nyadap-nyadap terus melaporkan. ini itu ya tipikalnya setan itu. Karena namanya nyadap itu kan tanpa izin dan tujuannya mesti negatif, gitu. Betulnya negatif. Ya, maka di sini jangan melakukan perbuatannya setan. Baik. 12. Cara mereka sebagian naik di atas sebagian yang lain. Jadi tumpuk-tumpuk. 13. Peluncuran sihab atau meteor untuk menembak jatuh setan-setan penyadap berita. Hati-hati, ya kan? Kalau jadi penyadap pasti akan suatu saat kena batunya, apalagi ya itu juga kejahatan itu di dunia itu kejahatan itu. Kalau sampai menyadap tanpa izin ketahuan, bisa dipidana karena itu privasi yang dilindungi oleh undang-undang.
14. Kadangkala setan penyadap berita itu terkena meteor sebelum sempat menyampaikan kalimat yang didengarnya, dan kadangkala sudah sempat menyampaikan ke telinga manusia yang menjadi abdinya sebelum terkena meteor. Itu namanya pengabdian setan. Pengabdian setan. Baik. 15. Ramalan tukang ramal ada kalanya benar. Nah, bukan mereka ngerti barang gaib, tapi kebetulan saja. Ya. Nah, yang benar ya cuman itu tok, ya. Yang lain kedustaan. 16. Dengan kalimat yang didengarnya tersebut ia melakukan 100 macam kebohongan. Nah, 17. Kebohongannya tidak dapat dipercaya kecuali karena kalimat yang diterimanya dari langit melalui setan penyadap berita. nah. 18. Manusia punya kecenderungan untuk menerima sesuatu yang batil. Bagaimana mereka bisa bersandar hanya kepada satu kebenaran saja yang diucapkan tukang ramal tanpa memperhitungkan atau mempertimbangkan 100 kebohongan yang disampaikannya. Nah, tapi nggak mau ribet, pokoknya tahu wah ini nyata ini, berarti weruh sak durunge winara, ya sudah semua dipercaya, padahal ya hanya itu tok yang benar. Nah, hanya itu tok, karena setan-setan yang lain ya itu tersambar dengan bintang Syihab. Nah, 19. Satu kalimat kebenaran tersebut beredar luas dari mulut ke mulut dan diingatnya, lalu dijadikan sebagai bukti bahwa apa yang dikatakan tukang ramal adalah benar. maka biasanya tukang ramal itu ada masanya. Ya, pas yang benar itu, wah itu mungkin reputasinya luar biasa tahun itu. Tapi setelah berikutnya, ya nggak banyak terbukti sehingga orang sudah meninggalkan. Ya, dukun-dukun juga sama begitu. Mungkin setahun ini wah luar biasa antri. Ya, tapi setelah berikutnya nggak ada yang datang. Karena apa? Sudah ditinggalkan oleh setannya. Ya, sama seperti itu tukang ramal. Ya, benernya saat itu saja ketika sadapan beritanya dapat, ketika enggak, nah, orang sudah melihat kebohongan sehingga ditinggalkan. 20. Menetapkan kebenaran sifat-sifat Allah sebagaimana yang terkandung dalam ayat dan hadis di atas berbeda dengan paham Asy'ariyah yang mengingkarinya. Nah, itu penjelasan dari asma wa sifat ya. 21. Bergetarnya langit dan pingsannya para malaikat adalah karena rasa takut mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, maka coba bandingkan dengan rasa takut kita kepada Allah. Nggak ada apa-apanya. Maka jangan pernah sombong, ya. Jangan pernah menganggap dirinya itu paling suci, paling benar dan sebagainya. Nah. 22. Para malaikat pun bersimpuh sujud kepada Allah. Nah, dengan kekuatannya, dengan luar biasanya malaikat, termasuk malaikat Jibril, malaikat yang paling mulia saja, itu bersimpuh sujud kepada Allah. Ya, dan diizini untuk mengangkat kepala yang pertama adalah malaikat Jibril. Ini bentuk ketundukan. Bentuk ketundukan padahal ya makhluk yang paling hebat dan paling dekat dengan Allah. Cukup?